Ceklah. Oke, dulu Pak Bambang bisa dipandu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sultanillah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, subhanallah, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Kabid SMK Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Suwawa, Pak Pengawas, Pak Anton, beliau yang sudah sangat akrab dengan kita semua. Teman-teman sekalian, panitia Sekolah Pusat Keunggulan skema penguatan pembelajaran mendalam. Baik Bapak Ibu, kegiatan hari ini penyusunan dan kegiatan hari ini penyusunan dan pengiriman laporan bantuan pemerintah SMK Pusat Keunggulan skema penguatan pembelajaran mendalam. Baik Bapak Ibu, mari kita buka kegiatan hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu disampaikan ada beberapa agenda kegiatan pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian laporan singkat dari tim, kemudian teknik penyusunan laporan dari Dinas Pendidikan, kemudian teknis penyusunan laporan keuangan dari Dinas Pendidikan, kemudian penyusunan laporan dan dokumen pendukung tim SMKPK, kemudian penyusunan laporan dan dokumen pendukung tim SMKPK sebagai narasumber, kemudian penyusunan lampiran dan dokumen pendukung. Jadi ini kegiatan kita pada hari ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama sambutan ini kan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kabid Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Pak Pengawas, teman-teman tim dan panitia SMK PKPN SMK Negeri 1 Suwa tahun 2020. Teman-teman, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, keafiatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan curahan rahmat akan sampai kepada kita sekalian. Yang berikut sebagai laporan dan perlu kami sampaikan Pak Kabid, Pak Pengawas, bahwa SMK Negeri 1 Suau mendapatkan bantuan SMK PK PM pembelajaran mendalam di tahun yang ketiga, karena ini adalah kegiatan tiap tahun yang SMK 1 Suau ini adalah tahun yang ketiga, yang alhamdulillah pelaksanaan kegiatan SMK PK di tahun yang ketiga ini hari ini adalah kegiatan terakhir dari beberapa kegiatan. Kalau tidak salah ada 10 lebih kegiatan SMK PKPM di SMK 1 Suwawa. Yang berikut Pak Kabid perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan SMK PK PM untuk SMK Negeri 1 Suwawa berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Ini semua berkat bimbingan Pak Kabid yang kami selalu komunikasi. Kemudian alhamdulillah atas berkat
teman-teman tim yang bekerja bersama sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan SMKPK di tahun 2025 ini memang agak ribet dan banyak administrasinya yang harus diselesaikan dibandingkan dengan administrasi SMKPK di tahun-tahun sebelumnya Pak Kabid, dan ini insya Allah sebagai laporan juga ke Pak Kabid. Setiap kegiatan itu administrasinya begitu banyak, antara lain ada link khusus untuk mengupload foto kegiatan. Jadi foto kegiatan itu di foto itu ada waktunya, ada harinya yang di fotonya, kemudian diupload di link untuk laporan kegiatannya. Kemudian ada link laporan kegiatan dalam bentuk video, sehingga 10 lebih kegiatan ini Pak Kabid ini direkam dalam bentuk video dan itu di-upload juga di link sebagai laporan. Sehingga kalau itu tidak terpenuhi foto dan videonya, bisa dipastikan bahwa laporannya akan tertolak Pak Kabid. Baik itu laporan yang kita laporkan di via Takola. Sehingga alhamdulillah teman-teman tim telah menyiapkan semuanya dan alhamdulillah berjalan. Kemudian yang berikut Pak Kabid perlu kami sampaikan, di setiap kegiatan itu ada output dari kegiatan yang dilaksanakan, sehingga itu dirinci secara detail laporannya, outputnya seperti apa. Antara lain dari beberapa kegiatan ada output yang berkaitan dengan update MOU dengan Dudi Pak Kabid. Sehingga alhamdulillah ada 8 jurusan di kami itu harus diupdate MOU-nya. Minimal ada 3 MOU setiap masing-masing jurusan dan alhamdulillah itu sudah terlaksana Pak Kabid. Kemudian yang berikut output dari beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan SMKPK ini antara lain evaluasi 7 kebiasaan Indonesia hebat. Teman-teman harus membuat minimal 7 atau minimal 10 video yang berhubungan dengan kebiasaan anak Indonesia hebat, yang videonya itu diupload di YouTube, diupload di media-media sosial kementerian, dan itu dievaluasi oleh kementerian Pak Kabid. Outputnya antara lain seperti itu, termasuk poster-poster yang insya Allah akan dipampang di sekolah. Kemudian yang berikut Pak Kabid, output yang lain, alhamdulillah kami ada 3 kali kegiatan kunjungan industri. Oh, ya. Cek loh. Cek loh. Oke. Yang berikut industri pasangan kami khususnya jurusan DPIB, alhamdulillah ada kurang lebih 3 sampai 4 industri Pak ya. Terus pelaksanaan dengan industri di mana ada beberapa item kegiatan yang sudah kami lakukan, antara lain penyusunan soal uji kompetensi yang walaupun soal uji kompetensi itu dari kementerian, paketnya sudah ada Pak Kabid, tapi alhamdulillah dikembangkan oleh sekolah dan industri sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah. Itu yang perlu kami sampaikan, dan alhamdulillah nanti paket soalnya
pengembangan paket soalnya insya Allah nanti kami akan kirimkan ke dinas juga sebagai bentuk bahan laporan, sekaligus kenapa tidak menjadi dasar untuk soal uji kompetensi bagi jurusan, khususnya jurusan IPIB. Yang perlu kami sampaikan, dari kementerian itu kami kembangkan dan alhamdulillah bertambah jadi 2 atau 3 item penambahannya Pak Kabid. Kemudian yang berikut, pada kesempatan ini juga mohon arahan bimbingan dari Pak Kabid berkaitan dengan penyusunan laporan dan pengiriman laporannya, tetapi perlu kami sampaikan juga bahwa terkait dengan pelaporan penyusunannya kami selalu komunikasi dengan fasilitator Pak Kabid. Apabila ada hal-hal yang kurang kami ketahui, perlu kami minta arahan, kami selalu komunikasi dengan fasilitator. Dan alhamdulillah seluruh guru dan tata usaha termasuk tim yang ada di SMK Negeri 1 Suwawa mendukung program ini dan bersama-sama mensukseskan kegiatan program ini, sehingga perlu kami sampaikan sampai dengan hari ini kegiatannya sukses, tidak ada hambatan di lapangan, dan targetnya harusnya selesai di pertengahan Desember. Alhamdulillah baru hari ini tanggal 4 Desember kegiatannya sudah selesai dan teman-teman sudah membuat laporan, tinggal dikirim. Karena laporan ini pun ketika dikirim di Takola sebagai laporan, kami masih meminta verifikasi dari kementerian Pak Kabid. Tidak langsung diterima, biasanya masih diverifikasi, ini kurang, ini salah dan lain sebagainya, sehingga itu yang kami perbaiki, dan harapan besarnya kenapa di awal Desember, supaya pas selesai Desember laporannya terterima, tidak ada lagi koreksi. Mungkin seperti itu, dan minta kesediaan Pak Kabid untuk memberikan bimbingan arahan buat kami semua, termasuk penyusunan laporan. Insya Allah laporan kegiatan SMK PKPM khusus untuk SMK Negeri 1 Suwawa itu berjalan dengan lancar. Mungkin ini sebagai laporan singkat dari kami Pak Kabid. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Suwawa. Beberapa hal yang sudah disampaikan mengenai pelaksanaan sekolah bulan skema penguatan pembelajaran mendalam tahun 2025. Ya. Sebelum kita ke Pak Kepala Bidang Pembinaan SMK Provinsi Gorontalo, dari tim akan menyampaikan laporan singkat juga mengenai pelaksanaan kegiatan bantuan SMK Pusat Keunggulan penguatan pembelajaran mendalam. Nah, di sini perlu juga kami sampaikan, mohon izin Pak Kepala Sekolah, Pak Kabid, Pak Pengawas, kegiatan ini sudah dilaksanakan, sudah disampaikan oleh Pak Kepsek juga, penyusunan dokumen kemitraan yang baru maupun yang sudah dilaksanakan dalam bentuk MOU itu sudah diperbarui kembali, sudah dibubuhi tanda tangan dan materai. Kemudian ada koordinasi itu tiga kali koordinasi eksternal itu sudah dilaksanakan. Kemudian ada balasan juga dari industri, sudah 3 kali juga, yang isinya yang pertama penyelarasan antara SMK dan industri, kemudian peningkatan relevansi kompetensi lulusan, kemudian yang terakhir penyusunan materi uji kompetensi itu sudah dilaksanakan. Kemudian IHT sudah dilaksanakan juga Pak,
Kemudian sudah disampaikan tadi Pak Kepsek, 7 kebiasaan sudah dilaksanakan juga di ruangan ini, dan pematerinya juga dari BGP Provinsi Gorontalo. Kemudian perlu kami sampaikan juga, ada kendala tapi secara umum tapi tidak begitu berarti, tapi perlu kami sampaikan bahwa kendala secara umum itu hanya perlu komunikasi secara intens, seperti permohonan materi dari luar daerah, seperti dari kemarin dari Malang, Pak. Kalau yang tahun kemarin itu kita sampai tidak mendapat pemateri dari Malang karena memang di sana juga pematerinya mengisi kegiatan yang sama di Pulau Jawa. Jadi kami hanya mendapat pemateri dari Makassar kemarin. Sehingga ini karena komunikasi dengan teman-teman yang sudah melaksanakan reskilling upskilling Ibu, sehingga kita mendapatkan pemateri itu, Pak, dari Boy Malang. Sehingga itu karena komunikasi. Kemudian penyesuaian waktu dengan industri, kan pihak industri yang mitra kita ini kan konsultan, Pak, kebanyakan. Jadi itu tentu menyesuaikan waktu mereka, karena mereka kan kalau ketika ada proyek tentu kita menyesuaikan, Pak. Dengan alhamdulillah semua sudah terlaksana dengan komunikasi yang sudah dijalin dengan teman-teman yang di jurusan DPB. Saya kira ini mungkin, Pak, segera penyampaian laporan kami secara singkat untuk mungkin sebagai laporan kami ke pusat juga. Sekira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya sebagai narasumber dari Dinas Pendidikan yang mungkin disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMK, kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera sekalian. Yang saya hormati Pak Pengawas Bina, yang saya hormati Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Satuan Pendidikan di SMK 1 Suawah. Jadi baik, alhamdulillah kita bisa sama-sama terkait dengan pertemuan kita untuk penyusunan laporan bantuan ya untuk SMKPK, skema penguatan pembelajaran di SMK 1 Suawah. Baik, pertama-tama oleh kegiatan ini kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kuasanya kita sama-sama dengan kekuatan kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, memang saya juga kemarin dihubungi Pak Kep laporan terkait dengan kegiatan. Jadi memang untuk saat ini Bapak Ibu sekalian, Kementerian Dikdasmen memang lagi giat-giatnya sekarang untuk penyusunan program 2026. Kemarin insya Allah juga nanti ini Senin saya dengan Pak Kadis diundang Pak Kep untuk membahas terkait dengan berapa arahan program kegiatan yang akan disampaikan ke daerah terkait dengan program strategis dari Pak Presiden. Kemarin disampaikan memang untuk bantuan pemerintah ini ada banyak, salah satunya ini yang smart ini. Kemarin sudah datang tim dari kementerian untuk memeriksa dan itu dikawal Pak Mat. Kemarin sekolah jadi sampelnya itu SMK Muhammadiyah Limboto, 2 Limboto dan SMK Gotong Royong. Insya Allah kemarin ini kita sudah ikuti dan menurut Pak Mat insya Allah ini tahun depan kita akan menambah 4 setiap provinsi, setiap sekolah untuk smartphone ini. Dan juga akan ada tambahan sebanyak 10 sampai 15 komputer di setiap sekolah. Insya Allah juga mungkin akan diundang secara Senin. Jadi perhatian kita terkait dengan laporan seperti ini, data yang ada di Dapodik. Kita perbaiki data-data di kita,
kebutuhan-kebutuhan kita lihat kembali. Karena semua pengusulannya nanti akan ada nanti di Takola. Ini kita untuk refit tahun ini Pak Kep, kita dapat 7 sekolah. Nah, untuk penentuannya kemarin memang dari kementerian itu langsung swakelola ke sekolah. Langsung ke sekolah. Karena kenapa sekolah mungkin kalau selama ini mekanismenya lewat DAK dan itu lewat lelang, pihak ketiga biasanya kan itu turun 20%. 20% seluruh Indonesia kembali duitnya banyak sekali, Pak Menteri bilang. Sehingga untuk pemanfaatannya nanti pikir 2 kali kerja lagi. Nah ini kalau menurut saya lihat. Sehingga tahun ini mereka coba untuk melakukan revitalisasi khusus untuk rehab dan pembangunan ruang kelas. Itu kita ada 7. Wonosari, SMK 2, model, Bakti Nusantara, Muhammadiyah Paguat, Muhammadiyah Randangan, dan satunya kalau tidak salah Muhammadiyah, ya. Sehingga itu, saya juga sempat kaget dari mana dapat usulannya itu. Nah, kita diskusi, kita ada grup seluruh dengan Pak Direktur Pak, dan itu kemarin disampaikan kita melihat dari data Dapodik, terutama sertifikat sekolah. Kalau itu sudah ada, ini sudah harus segera pasti akan dapat. Nah, kemarin saya ikut rasa study dengan Pak Andi, ketemu Pak Direktur. Sampaikan Pak Dir, tolong bantu Gorontalo karena ini kan kita baru dapat 7 untuk SMK. SMA itu ada sekitar 12. Namun SMA hanya kecil-kecil, ada toilet, ada BK, ada perpus. Kita ada RTS, ada RKB, ada rehab. Sehingga kemarin disampaikan kita ini dibuka peluang sampai tanggal 8 ini untuk memperbaiki. Dan nanti insya Allah siapa tahu semua bisa masuk nanti karena ada 14 sekolah. 14 sekolah yang sementara dilihat oleh kementerian. Mana-mana yang akan masuk dari 60, 35 menyusut jadi tinggal 14. Ada naik 7 kita dari tahun ini. Nah ini kemarin sudah kita bahas. Sehingga nanti ini yang menjadi perhatian kita nanti khususnya SMK 1 Suau untuk bisa memperbaiki data Dapodiknya nanti. Kemarin terkait dengan laporan pelaksanaan memang kita yang revit kemarin kita Pak 2 hari kemarin itu dampingi Pak Sekda untuk meninjau revit. Dan itu dilihat laporan hasil pelaksanaan di lapangan dan laporan administrasinya. Jadi memang betul apa yang disampaikan Pak Kep tadi, tahapan-tahapannya ini kan ada 7 ya, berapa ya yang dilaksanakan ini, program, ada 7 kebiasaan. Nah, laporan-laporan itu harus kita buat sedemikian rupa sebaik mungkin sesuai. Kalau bisa dia itu ada SK tim, ada foto-foto, kalau foto-foto lebih bagus ada pakai tanggal dan apa semua itu ya. Itu foto-foto dan kegiatan, jadwal pelaksanaan, narasumbernya siapa, surat ke narasumber bagaimana, daftar hadirnya bagaimana. Nah, kemarin kan banyak kita lakukan itu. Kemarin saya berkaca dan beberapa kali pemeriksaan DPK Pak Kep, untuk laporan kita kemarin memang kalau kita bikin acara di hotel itu di mana SK tim, mana SK pembagian timnya. Kalau saya kan bikin kurikulum misalnya prakering Belinda undang kemarin, siapa-siapa di panitia inti, siapa-siapa di peserta. Jangan semua di bidang itu jadi panitia. Nggak bisa, mesti ada peserta juga di dalamnya situ. Nah, sehingga itu yang mereka lihat. SK tim, foto-foto kegiatan, jadwal, mekanismenya. Setelah itu semuanya nanti ada rangkuman untuk pembuatan laporan akhir dari keseluruhan. Laporan untuk prakering yang hadir, yang buka acara siapa,
yang hadir siapa, ini materi ada tanya jawab, siapa yang bertanya, ada foto-fotonya, sampai begitu. Nah, jadi laporannya kita mesti tertib di situ. Nah, sehingga nanti ini jadi, dan kita kemarin kita dengan Pak Sekda lihat pembangunannya bagus. Mana administrasinya? Administrasinya kan mesti ada DP kurva setiap bulan, progresnya bagaimana. Nah itu kemarin ketinggalan, mereka cuma lain kali nota beli. Ini nota-nota ini kan lupa cap, lupa apa. Ini yang ketinggalan ini kan mesti harus, saya bilang kan ada panitia. Memang sih kita bilang kemarin memang Pak Menteri akui memang sekolah itu kan jadi beban, tapi ada pendamping. Kita ada pendamping dari Politeknik, Pak. 7 rakit itu dari Politeknik. Jadi didampingi Politeknik dari Kejaksaan, BPKP dan dari TNI yang mendampingi kita untuk rapid kemarin 7 ini. Nah, sehingga kemarin kita lihat dan kita sampaikan bahwa administrasinya itu harus ada tim tersendiri yang bikin. Jadi kalau Pak Supoyo, saya bilang kemarin, Pak Supoyo mau belanja, tek seng, apa semen, apa semua langsung kasih ke panitia, ada bendahara. Ya langsung catat, jangan jaga ingat-ingat, saya bilang. Kalau satu minggu Pak, Bapak ada beli paku berapa kilo ya? Iya kan? Nah itu yang jadi permasalahan, lupa. Itu langsung jaga catat, karena ini besar, 1,6. Iya, besar semua. 1,6, ada yang 1,1, ada 800 paling kecil Pak Yakob rehab. Dia suka setinggi DP sekolah, fondasi, semua supaya tidak kena banjir, tapi dia lupa DP kamar ruang kepala sekolah pendek, kemarin masuk air. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian, jadi itu pelaporan itu kita harus bikin. Jadi kalau bisa dia dijilid satu kaligus. Di situ ada undangan narasumber, undangan peserta, dijilid satu kaligus. Semua laporan kegiatan terkait dengan, kalau kita kemarin prakerry, terkait dengan PIP, satu jilid itu nanti dikasih saja ke mereka, orang langsung lihat, oh iya, sudah dong, orang mau periksa satu-satu, tinggal orang mau konfirmasi dengan penyedia kan, betul enggak? Nah, ini kan nota-nota, saya bilang kan nota-nota pembelian ini kan harus simpan. Karena ini kan beli semen, beli plafon, beli pasir, batu, semua bayar upah buruh berapa setiap. Kalau DP progres kurva S, ya ada deviasi sini kita. Itu yang menjadi hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, paling akhir itu kan kita lihat verifikasi akhir kan, nanti semua sudah jalan, kalau ini sudah terakhir, nanti dilihat kembali Pak. Ada yang lupa DP nomor surat, tidak tertulis nomor surat. Dilihat-lihat kalau ada perjalanan dinas harus lihat tiba berangkat tanggalnya berapa. Itu jadi catatan BPK kecil-kecil begitu. Ini Pak ada bikin acara DP nomor surat tidak ada, DP tanggal surat tidak ada. Iya, tanggal surat sampai tanggal surat orang lihat Pak. Jadi orang isi saja nomor surat, tanggal surat, biasanya kan begitu. Baru cap juga. Hal-hal kecil begitu kan bisa jadi tanda, oh berarti ini cuma ada backing ini. Cuma kumpul-kumpul sudah. Nongki-nongkong, sesuai dengan tanggal, di foto ada, pas tanggal, nomor surat. Nah, itu yang sering kita perhatikan nanti ya. Terkait dengan juknis juga kita lihat. Juknisnya bagaimana mengaturnya itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti ini bisa kita lihat dan kita kawal. Nah, kalau itu sudah bagus, sudah kita lihat kembali hal-hal kecil-kecil terkait dengan berapa permasalahan. Nah, yang berikut nanti paling akhir itu kita kalau sudah ada semua kita dilaporkan ke dinas. Nanti ada dinas karena juga ini aturan kebiasaannya kan kalau kita ada pembangunan begini fisik ini jadi aset daerah. Ini pasti tercatat nanti di daerah. Nah, ini juga yang nanti kita sementara coba minta untuk Jumat ini kita rapat dengan Badan Keuangan terkait aset bagaimana hal-hal terkait, dan juga kalaupun ada PKS dengan kementerian tolong kita dikasih satu tembusannya. Paling kita dapat laporan keseluruhan lah, laporan akhir keseluruhan evaluasi terkait dengan pembelajaran mendalam di SMK 1. Nah itu
semua di dalam. Nanti kasih pembatas saja warna kuning atau warna merah. Ini kegiatan ini kegiatan pembelajaran 7 kebiasaan, ini IHT apa, kasih batas-batas saja Bapak Ibu sekalian. Karena nanti begitu, mereka masuk begitu. Kemarin saya alhamdulillah tim Irjen Kemdikdas melihat ini 2 sekolah SMK 2 dengan SMK Bakti Nusantara itu, pemeriksaan ini rapid, alhamdulillah bagus. Mereka sampaikan bagus Pak, tinggal dipertahankan, tinggal lihat di kurva, di pelaporan, nota-nota. Yang kemarin jadi masalah itu yang datang tim SMA. SMA itu kan dia periksa SD, SMP, SMA. Dia ditanya catatan. Dari mereka beli 3 buku. 10 baru baru beli tanggal hari ini orang datang. Pakai bagaimana? Ini kan mana DP sak-sak. Orang cek, iya DP foto pembelian. 30 mana? Pak, orang lupa itu nih boleh. Tidak bisa, semua yang kita belanjakan uang negara ini kita harus bertanggungjawabkan kan. Dibeli foto saya bilang. Jangan nanti lagi baku aduh. Kalau foto kom besok sampai ke tanggal sudah boleh lagi kali. Nah itu yang jadi sering kita lupa. Yang paling banyak kita lupa itu kemarin mereka tanyakan ke saya, Bu, terkait itu laporan. Surat, nomor surat tidak ada, tanggal surat tidak ada, laporan hasil kegiatan tidak ada. Jadi nanti di laporan hasil kegiatan siapa yang bikin tulen? Ada yang bertanda tangan 1, dia muncul notulen Agus Sumba. Oke, saya sesinkron begitu Bu. Ini saya juga belum sampai ke sana. Perjalanan dinas itu kalau mau cek, misalnya saya SMK 1 Suwawa, lakukan dalam 1 tahun itu 7 kali saya datang. Orang periksa buku tamu. Kalau buku tamu cuma 5 kali yang diakui saya itu. Cuma 5 kali. Sampai itu kalau orang datang kasih akan isi buku tamu. Iya, kan ini hal-hal kecil yang memang orang dapat lupa. Ini administrasi apa semua. Saya kemarin, jadi takut juga kita kemarin dengan temuan BPK ke saya waktu terkait dengan pengadaan peralatan. Karena pada saat itu saya kasih total ke almarhum Pak Pip. Ya, ternyata kertas kerjanya itu kan pakai DP laptop, dia pakai password. Bingung. Tapi alhamdulillah kita diskusikan dan kita bicarakan semua, insya Allah aman untuk ke depannya nanti. Sehingga nanti hal-hal kecil begitu, kontrol Pak, mesti dikontrol. Jangan lepas begitu. Kalau semua tanda tangan biasa kalau semuanya sekali tidak perlu baca. DP contoh juga ini konten berita, menjaga pacar ini jaga share. Kemarin kan ditanya Pak Gub waktu rapat pimpinan OPD berita. Oh iya, ini hari apa DP berita? Bingung dia mau jawab. Jadi dia cuma jaga share dia. Iya kan, share tapi DP isi tidak tahu. Nah itu. Begitu juga kita kalau shopnya sudah tanda tangan sudah baca ini. Kali sudah tukar. Orang kan kalau sudah lalu banyak laporan dinas di IHT pergi di ini. Nah, itu yang saya sekarang mesti jaga lihat jaga tebal yang kali tidak ada cap DP tanggal datang pulang. Nah itu gampang Pak nanti backend enggak tulis dulu. Ini mau gampang ini mau tak lupa. Sehingga itu pelaporannya itu kita mesti lihat dan kita harus lihat baik-baik semua terkait dengan hal-hal teknis, mulai kan dari undangan, narasumber SK-nya tim, apa semua, sehingga itu bisa kita nanti jadi catatan-catatan kita nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk tahun depan nanti kita banyak Pak Kep yang akan dapat berapa program, insya Allah ini nanti kita diundang untuk rakor terkait rembuk pendidikan. Nah, itu dimintakan Kadis dan Kabid SMA SMK hadir, mungkin akan kasih arahan-arahan nanti setelah itu kita akan coba undang semua apa-apa. Yang paling inti itu untuk dapat revit itu kan sertifikat,
semua yang utama itu, dan data Dapodik. Ada kan yang lain untuk kejar akreditasi sudah tahu ada kan. Nah ini juga yang jadi masalah, dan juga ini juga jadi perhatian kita nanti untuk ke depan banyak kegiatan-kegiatan nanti kita share Pak Kep di grup vokasi nanti kita di grup kita. Tiap ada kan saya selalu share, kalau tidak saya Ibu Linda, kalau tidak Pak Ruslan Ketua MKKS, karena itu beredar di grup. Ada grup orang Ibu Linda sendiri, grup saya juga, dan ada grup MKKS usulan-usulan. Ya, itu yang kemarin itu kemarin dibahas kita untuk SMK 1 Suwawa, usulan tambang jurusan geologi pertambangan. Nah, memang setelah kita lihat kemarin kan memang agak besar ya, 2,9 miliar yang kemarin proposal masuk ke kita. Kalau yang ke Pak Samsil kan cuma alat kecil-kecil. Nah, insya Allah itu kita dorong untuk usul ke lewat DAK nanti kita, dan kemarin sudah masuk prioritas 1 kita untuk alat pertambangan untuk itu. Nah, nanti insya Allah ini kalau dibuka kan dia minta perankingan nanti. Nah, sehingga nanti kita akan lihat berapa hal yang terkait menunggu petunjuk teknis dari mereka. Apa-apa yang mesti kita lihat nanti, fokus kemana. Ini juga nanti insya Allah kalau dia sudah ada, ini nanti kita akan coba. Demikian juga nanti kalau ada usulan APBD sekarang kan kemarin sempat lama pembahasannya itu kan jadi catatan KPK pada saat kita diskusi terkait dengan pokir dan hal-hal lain. Jadi pun kalaupun itu ada, itu dibarengi dengan usulan proposal, sehingga nanti itu tidak liar itu usulannya. Ini dari mana ini? Ini dari mana? Ini kok tidak ada, tiba-tiba muncul. Nah, demikian juga itu, tolong itu nanti diingat-ingatkan nanti Pak Kep untuk beberapa hal, sehingga nanti ini bisa jadi catatan-catatan kita nanti untuk ke depan. Karena ini laporan ini kan orang setoto sebiasa, tiba-tiba ada hal miss yang tidak bisa kita komunikasikan. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, nanti kalau kita dalam masa pemeriksaan kita tidak usah terlalu gugup dan takut. Orang suruh tanya ini, ya jawab aja. Yang penting kita ada data dukungnya. Mana nota? Ini nota. Kemarin kan kita kan dicurigai, orang dimakan Pak di rumah makan Merpati, dimakan BPK, dan tulis kamari. Jadi ada 3 pelayan, suruh tulis 3 nota. Nama. Tuh kasih cocok dengan penota peton tidak sama ini tulisan. Jadi jangan sampai orang yang tulis itu nota. Yang tulis ini nota, oh ini yang tulis peran dinas ya Pak Kabit ya. Iya Pak, kebanyakan kita kan karena telah kita hanya nota, tapi real di lapangannya begitu. Itu tidak bisa sampaikan, nanti disuruh tulis, suruh orang parah. Saya bilang kalau boleh lihat orang semua foto itu dong tulis nota itu. Yang penting kita ditanya, semua bisa. Yang penting cocok, nggak usah lari ke sana. Mau ditanya ini saja jawab, nggak usah. Penting serasi kita lengkapi, kita insya Allah terus itu. Kemarin kan memang beragam-beragam sih, ada yang di hotel 200, ada yang 300. Kita jawab kan, kita 300 karena kita ada tambahan menu. 200, kenapa sekretariat bikin 250 bidang SMK 300? Aduh, dong dicek di Glenki. Saya bilang di Glenki ya Pak, orang ada tambahan menu. Dari kerja. Tapi kalau nanti di tambahan itu dituangkan di dalam nota pesanan. Tambahan menu sekian. Jadi gitu Bu, kalau ada tambahan, kasih masuk dalam tambahan ini. Ini kecil-kecil tapi bisa, karena temuan itu kan berulang-ulang Pak. Jadi belajar pengalaman kemarin, oh begini, oke, kita siapkan. Jadi kita setiap tahun
saya Pak Gap, sekarang kan sudah mau akhir tahun. Jadi ada sisa pekerjaan tahun lalu, saya sudah bikin surat dari sekarang. Oke, masih ada sisa 6 paket pekerjaan. Dengan ini kalau bisa dianggarkan kembali 2026, dan untuk kalau bisa kita gunakan di awal APBD Induk. Biasanya kan di APBD Induk. Nah itu kalau kita kasih jalan telaannya. Kalau di ACC ke TAPD, sudah bisa geser kita tarik. Gitu administrasinya terus mesti lihat semua kegiatan kita barengi dengan telaah. Kemarin saya diminta SMK 1 kota kasih terkait perjalanan perjalanan dinas. Saya bilang kalau perjalanan TPNT kalau telah asal ACC baru pergi. Yang belum ACC so pergi. Mau bingung itu. Ya. Jadi saya mintakan kalau bisa kita ada sharing lah. Kalau turun magang saya bilang. Jangan semua beratkan ke orang tua serta didik. Misalnya ada souvenir atau apa bisa kita bantu lewat dana bos atau hal-hal guru tamu atau apa semua. Ini kan semua biaya besar SMK 1. Sehingga itu Bapak Ibu sekalian, itu yang paling inti kita lihat kalau bisa sekarang pakai foto-foto kegiatan yang ada di tanggal di apa ya? Waktu, tanggal, jam, tempat. Saya kemarin ditanya, saya akan mengundang 137 orang. Di absen hanya sekitar 80. Saya bilang tidak usah tambah. Pak mau jadi temuan, tidak biar. Panggil, saya jawab, Pak saya undang 137 yang datang 80. Bapak mau saya mau bikin catatan lagi nanti. Tambah-tambah nama yang hadir, foto kegiatan tidak sesuai dengan daftar hadir lengkap, DP orang cuma sedikit yang hadir. Jadi kita aja, kita undang begitu, hadir begitu ya, kita tidak boleh bikin apa-apa kan? Ya, yang hadir. Bilang nanti ke orang, ini kan yang hadir begini, kita bikin hadir begini, yang datang begini kan saya tidak bisa. Kalau memang mau tambah ya, kita semua tambah asal ada persetujuan. Nah, itu berapa hal memang yang harus kita kalau ada teman-teman inspektorat coba tanya begitu-begitu Pak Kep. Bu, saya pernah bikin diskusi lah kalau orang datang. Kita ada ini, boleh bagaimana? Nah, kalau bilang mau tambah, ibu yang bilang itu dari saya ya. Nah, begitu. Karena saya begitu, kalau saya real begitu. Enggak usah lagi kan, masa kan peserta sedikit lebih sedikit, kalau peserta datang banyak. Nah, itu yang tambahan 300 itu tambahan menu. Biasanya kan orang kalau rapat pembahasan begitu Bu, di Bapeda dulu, yang undang pimpinan OPD dan kasubag program. Cuma 2 orang. Yang mau datang itu pimpinan OPD yang pagi, semua kabit, semua ini. Jadi membengkak, terpaksa kan mesti bertambah makan. Nah, itu yang tambahan itu, tambahan menu itu yang mesti jadi catatan kita nanti. Kalau dia ada bergerak tambahan, nanti kasih masuk tambahan menu ini. Ya. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Yang paling inti itu kita lihat semua. Yang paling utama itu yang orang lupa itu nomor surat dan tanggal surat dan cap. Cap, surat, foto. Ya, kalau itu sudah ada kan itu kan sudah gampang. Tinggal nanti orang mau bikin DP laporan kan sudah tahu kan latar belakang, PIC sudah memuat-muat nanti semua kan. Terakhir nanti kalau ada notulen, siapa yang di SK notulen itu tolong kita yang tanda tangan di notulen nanti. Yang pokok kita ada SK pembagian, ada yang bisa jadi peserta, ada yang bisa jadi panitia. Itu yang intinya. Jadi mungkin ini terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah nanti kalaupun ada hal-hal terkait dengan bantuan pemerintah nanti 2026 nanti kita akan komunikasikan Pak Gep. Namun yang paling inti nanti itu kemarin disampaikan Pak Menteri terkait dengan Dapodik itu dan usulan-usulan kemarin kan
31 Oktober kan sudah selesai kan, kita cut off kemarin usulan untuk revit, sehingga itu yang jadi dasar orang mau lihat. Insya Allah SMK 1 Solo bisa dapat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kepala Bidang SMK Provinsi Gorontalo mengenai teknis penyusunan laporan bantuan pemerintah. Saya kira sudah jelas disampaikan oleh beliau kepada kita semua. Teknis penyusunan sesuai dengan pengalaman Bapak tadi sudah bagaimana penyusunan laporan. Saya kira sangat ketat. Begitu juga yang sekarang ini Pak, sampai jadwal itu diupload, jalur kegiatan, foto pakai Maps, siapa pematerinya, dari mana itu Pak, video kegiatannya, ya, ini akan diupload, akan dikirim. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kabid sudah memberikan arahan dan petunjuk kepada kita semua. Selanjutnya kita mungkin masih kopi break, ya. Kopi break dulu Pak, setelah itu kita lanjutkan.